Ya, silakan Mas Samsul. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screen Prof. Ya. Sip. Kalau udah bisa share, izin Prof. Ini tutupnya agak gangguan sedikit. Kenapa? Apa masalahnya? Lagi kan error sedikit Prof. Laptopnya lagi di reinstall.
Mas Samsul, kalau masih lama mungkin kelompok saya duluan aja, Mak. Oh ya Mas, boleh. Ya, boleh nggak, Pak? ya di switch saja. Ya, Prof. Silakan Mbak Sirda membantunya. Oh, kita duluan ya? Ya silakan. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Salam Ya. sejahtera untuk kita semua. Kelompok kami mengambil topik sesuai yang disarankan dari Prof lewat SAP, itu tentang public-private partnership. Next, Mbak Sirda. Nah, di kelompok kami ini ada Mbak Fatima, saya sendiri Rizky, kemudian ada Mbak Sirda. Nah, judul lengkapnya Pengenalan Administrasi Publik dan Pelaksanaan Public-Private Partnership di New Zealand. Next, Mbak. Nah, adapun outline-nya kurang lebih seperti ini. Next. Nah, sedikit overview Bapak Ibu mengenai New Zealand, ya luasnya kurang lebih 268.000 kilometer persegi, ibu kotanya Wellington, sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Nah, bahasa yang digunakan bahasa Inggris, kemudian ada juga bahasa dari penduduk asli sana Maori. Dari sisi PDB per kapita sebesar ini ya 55.000 US dollar. Kemudian untuk sektor utama di dalam perekonomiannya, yang pertama ada pertanian, pariwisata, dan industri kreatif serta teknologi tentunya. Kemudian beberapa kebijakan publik unggulannya dalam aspek sosial, misalnya kesehatan universal, kemudian pendidikan gratis dari jenjang SD sampai SMA,
untuk perguruan tinggi mereka juga ada program subsidi. Kemudian ada pensiun universal yang dinamakan dengan New Zealand Superannuation. Kemudian untuk aspek lingkungan ada target nol emisi 2050 dan bagusnya mereka dan salah satu di rujukan dunia juga mereka sudah 80% energi listriknya itu dihasilkan menggunakan energi terbarukan. Nah, untuk pemerintahannya e-government mereka efektif seperti yang kita tahu semua ya. Kemudian transparansi di dalam pemerintahannya juga tinggi. Next, Mbak Sirda. Nah, fakta lainnya adalah mereka untuk memasuki parlemen itu hanya usia minimalnya 18 tahun. Kemudian dari 50% anggota parlemennya adalah perempuan di tahun 2023 kemarin. Nah, dari sisi demokrasi ini sekilas ya, mereka adalah negara pertama yang memberikan hak pilih kepada wanita gitu. Kemudian sistem pemilihannya mix member proporsional, pemilih yang mana seorang voter dapat memilih dua suara untuk kandidat dan partai. Kemudian mereka juga menjamin representasi masyarakat Maori, penduduk asli sana di parlemen. Kemudian untuk transparansi pemerintahnya, mereka dari sisi corruption index atau corruption perception index tahun 2021 itu berada di peringkat pertama ya. Kemudian untuk pengeluaran pejabat publik di sana itu dipublikasikan secara online. Nah, ini unik juga mereka memiliki quotient times di parlemen yang sistematis dan terorganisir. Kemudian juga tahun 2021 tadi sudah saya sebutkan corruption index. Kemudian untuk pemerintahan lokalnya mereka memiliki penggabungan 8 konsil yang menjadi satu. Nah, mereka juga memiliki perizinan bisnis yang menargetkan 20 menit perizinan bisnis selesai gitu. Nah, ada juga aspek keterlibatan publik yang mana mereka mengadakan citizens assemblies untuk menangani atau mencari solusi atas isu-isu besar. Dan juga mereka menampung petisi jika misalnya petisi ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang, maka isu yang diangkat oleh petisi tersebut akan dibahas di parlemen. Nah, di New Zealand sendiri itu fun facts, domba itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya ya. Nah, itu sekilas. Next, Mbak Sirda. Nah, ini yang saya sebut tadi, mereka di 2021 peringkat pertama, tapi per tahun 2023 agak turun di peringkat 3. Next, Mbak. Nah, untuk keberhasilan administrasi publik ya, berdasarkan The Fragile States Index dari Fund for Peace, mereka menduduki peringkat 4 dunia di tahun 2024. Eh, jadi kita bisa ngelihat cukup sangat efektif ya dibandingkan negara lain gitu. Nah, tata kelola yang kuat ini tidak hanya mengurangi potensi korupsi, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan publik yang disediakan kepada warga negara dan sektor swasta melalui private partnership. Next, Mbak Sirda. Nah, ini secara aspek administrasi publiknya juga di atas pengelolaan pemerintahan di New Zealand ini tuh di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata terutama di dibandingkan negara-negara Asia lainnya gitu. Nah, ini bisa dilihat ada aspek akuntabilitas, politik, kemudian ketiadaan violent atau terorisme, efektivitas pemerintahan dibanding Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2022 ini bisa dilihat kalau mereka jauh-jauh lebih baik. Next, Mbak Sirda. Nah, secara sekilas ya, fase-fase administrasi publik di New Zealand itu pertama masa kolonial, di mana ada pengembangan awal sistem administrasi publik di sana, kemudian ada era Dominion ya, di mana terjadi peningkatan layanan publik dan tantangan krisis. Jadi Selandia Baru memperluas layanan publik di bawah status Dominion dengan kebijakan sosial seperti
pensiun lanjut usia, eh, krisis akibat Perang Dunia dan depresi besar yang menguatkan kapasitas administratif. Kemudian era ketiga, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, pemerintah memperluas kebijakan kesejahteraan di mana pemerintah menyediakan pendidikan gratis dan layanan kesehatan. Nah, kemudian di era keempat, era reformasi ekonomi dan administrasi dari 1984 hingga sekarang, reformasi sektor publik berbasis NPM, New Public Management, dan penerapan P3, Public Private Partnership, memperkuat efisiensi layanan publik meskipun ada dampak sosial yang berubah juga di sana. Nah, next, Mbak. Nah, ini lanjutannya ya, kalau melihat dari perkembangan reformasi administrasinya. Nah, itu ada dari tahun 1980, kemudian dari tahun 1990 ada Fiscal Responsibility Act, kemudian pada tahun 2000-an ada State Sector Amendment Act dan Crown Entities Act pada tahun 2004. Kemudian pada 2020 hingga sekarang itu yang terbaru ada Public Service Act, di mana reformasi yang dilakukan itu mengkodifikasi bentuk layanan publik yang berkembang, menekankan persatuan, terus menekankan hasil dalam pemerintahan dan kepemimpinan yang baik. Dilaksanakanlah oleh Koalisi Buruh tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan fokus pada kesatuan dalam pelayanan publik. Nah, next Mbak Sirda. Nah, dampaknya baiknya tata kelola New Zealand ini terhadap P3 atau Public Private Partnership, yang pertama, terjadinya tata kelola yang baik dan mendorong keberhasilan P3 melalui lingkungan pemerintahan yang kondusif gitu. Yang kedua, kerangka kerja P3 yang komprehensif mengurangi risiko dan meningkatkan keberhasilan jangka panjang. Jadi pemerintah Selandia Baru menerapkan kerangka kerja P3 yang kompetitif dan transparan dengan mekanisme pengawasan dan pembagian risiko yang adil, memastikan kesinambungan proyek dan kesuksesan jangka panjang. Ini menurut penelitiannya Asquith dan Koala. Kemudian yang ketiga, ada keberhasilan yang P3 yang memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, next Mbak Sirda. Nah, ini untuk aspek teorinya dipresentasikan oleh Mbak Fatimah. Mohon izin Prof, mohon izin teman-teman, saya izin off cam karena ini terkendala jaringan dari tadi saya keluar-keluar. Mohon izin melanjutkan. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya adalah pengertian public-private partnership, di mana P3 ini merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta untuk ikut dalam pembiayaan, pembangunan, operasi, ataupun pemeliharaan proyek infrastruktur atau layanan publik menurut Akintoye DKK 2003. Pada panduan referensi P3 yang dibuat World Bank, disampaikan bahwa pihak swasta dalam P3 memikul resiko yang signifikan dan tanggung jawab manajemen serta remunerasi terkait dengan kinerja atau operasional. Dalam bukunya, Public-Private Partnership, Akintoye, menjelaskan tujuan utama dari P3 adalah efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik melalui pemanfaatan keterampilan dan sumber daya sektor swasta. Sementara, pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama dalam regulasi dan juga pengawasan. Menurut Meissner 2019, P3 di Selandia Baru sering dipandang sebagai pendekatan inovatif dalam manajemen publik dan layanan infrastruktur yang melibatkan sektor swasta dalam penyediaan barang publik. Selanjutnya, Mbak. Nah, berikut adalah model public-private partnership. Yang pertama adalah kontrak layanan, di mana model ini paling sederhana, yaitu sektor swasta menyediakan layanan yang ditentukan dengan imbalan pembayaran dari sektor publik. Contohnya pengumpulan sampah, pemeliharaan gedung, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah sewa atau leasing, di mana sektor swasta itu menyewa aset milik publik untuk jangka waktu tertentu dan bertanggung jawab atas operasi, pemeliharaan, dan perbaikan. Model ini menunjukkan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam hal penggunaan aset. Contoh, penyewaan gedung sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha patungan atau joint ventures. Jadi model ini merupakan kolaborasi sektor publik dan swasta dalam membentuk entitas bisnis baru
untuk bersama-sama menyediakan layanan atau infrastruktur. Contohnya perusahaan patungan untuk mengelola pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah konsesi, di mana pada model ini sektor swasta diberikan hak untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara aset infrastruktur untuk jangka waktu tertentu, dan mendapatkan pengembalian investasi melalui tarif atau pembayaran pengguna. Contohnya jalan tol, jembatan, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah privatisasi. Recording in progress. Maaf. Maaf. Selanjutnya adalah privatisasi. Jadi pengalihan kepemilikan aset atau layanan publik sepenuhnya dari sektor publik ke sektor swasta. Lalu yang keenam adalah private finance initiative. Jadi pada model ini sektor swasta itu membiayai, membangun, dan mengoperasikan aset infrastruktur publik dengan pembayaran jangka panjang atau dari sektor publik. Lalu PFI ini umum digunakan untuk proyek-proyek di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang ketujuh adalah Design, Build, Finance, dan Operate atau DBFO. Jadi ini mirip dengan PFI, tetapi sektor swasta itu juga bertanggung jawab atas desain asetnya. Lalu yang kedelapan adalah Build, Own, Operate, Transfer atau BOOT. Jadi sektor swasta ini membiayai, membangun, memiliki, dan mengoperasikan aset untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya mentransfer kepemilikan aset tersebut ke sektor publik. Next, Mbak. Nah, berikut adalah model PPP dari level keterlibatan sektor swasta. Jadi dilihat dari gambar berikut, bahwasannya semakin kompleks model P3, semakin besar pula peran dan kontrol yang dimiliki sektor swasta. Hal ini juga menunjukkan bahwa model P3 yang tepat harus dipilih berdasarkan kebutuhan dan kondisi spesifik dari setiap proyek. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ini model yang banyak digunakan di Selandia Baru gitu. Yang pertama yaitu adalah komponen utama dalam kontrak PFI. Jadi di PFI ini ada yang pertama aspek desain, di mana SPV memegang kendali penuh atas desain proyek sehingga hal ini memberikan fleksibilitas yang memungkinkan inovasi dan solusi yang cost efektif. Namun SPV juga memikul beban resiko jika desain bermasalah. Dalam aspek desain, klien mendefinisikan output atau layanan yang diinginkan atau yang ingin dicapai, bukan bagaimana mencapainya. Misal, klien menginginkan rumah sakit dengan kapasitas 200 tempat tidur, bukan denah atau spesifikasi bangunannya. Lalu yang kedua adalah aspek konstruksi. Jadi ini tuh berfokus pada layanan, sehingga fasilitas yang dibangun adalah sarana, bukan tujuan akhir. PFI menekankan pada penyediaan layanan, bukan semata-mata membangun aset. Berbeda dengan pengadaan tradisional yang detailnya ketat, PFI memberi ruang bagi SPV untuk menentukan metode konstruksi, material, dan teknologi yang paling efisien. Contohnya, jika membangun sekolah, SPV bisa mempertimbangkan metode konstruksi cepat, material ramah lingkungan, atau teknologi hemat energi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga adalah aspek manajemen fasilitas atau operasional. Jadi ini adalah komitmen jangka panjang, di mana SPV itu bertanggung jawab atas operasional dan perawatan fasilitas untuk jangka waktu yang panjang, biasanya 25-30 tahun. Lalu ini sangat penting dalam PFI adalah SPV harus mempertimbangkan biaya siklus hidup proyek sejak awal, mulai dari perencanaan operasional dan perawatan, termasuk estimasi biaya siklus hidup atau life cycle cost. Nah, tantangan utama pada aspek ini adalah memastikan layanan yang berjalan lancar, terus memenuhi standar yang ditetapkan, dan tetap cost efektif dalam jangka panjang. Next, Mbak. Jadi dari tadi kita ngomongin tentang SPV. Apa sih itu SPV? Jadi SPV adalah Special Purpose Vehicle gitu. Ini adalah entitas yang dibentuk secara khusus oleh sponsor atau investor swasta untuk menangani proyek PFI tertentu. Jadi SPV ini berfungsi sebagai perantara atau badan hukum yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek, mulai dari pembangunan hingga pengoperasian layanan publik yang dihasilkan. Bisa kita lihat di gambar sebelahnya itu adalah SPV itu dia berkoordinasi dengan government agency, juga di dalamnya mengatur mengenai facilities management company, terus ada ke kontraktor juga, ada untuk pembiayaannya juga di bank gitu. Dan oke, lanjut Mbak.
Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Sirda. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagian dari pembahasan makalah kami. Nah, sebelum kita masuk pada contoh keberhasilan implementasi public-private partnership di Selandia, kita akan melihat bagaimana proses lahirnya P3 di Selandia Baru dalam konteks reformasi administrasi publik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa reformasi administrasi publik di Selandia Baru itu dimulai pada pertengahan 1980-an dan dianggap sebagai salah satu yang paling radikal di dunia. Nah, reformasi di negara Selandia Baru ini didorong oleh konsep NPM yang berfokus pada efisiensi, deregulasi, dan penerapan manajerial sektor swasta dalam sektor publik. Nah, kemunculan P3 di Selandia Baru dipengaruhi oleh konsep NPM yang mendorong pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik. Nah, reformasi signifikan di Selandia Baru terjadi pada pemerintahan Partai Buruh keempat, di mana pada era ini diterbitkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan Negara yang menjadi jalan pembuka bagi penerapan P3 di Selandia Baru. Berikut merupakan perkembangan P3 di Selandia Baru. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Selandia Baru mulai mempertimbangkan penerapan P3 pada awal tahun 2000-an, di mana Selandia Baru pada saat itu terinspirasi pada Private Finance Initiative di Inggris. Saat itu Selandia Baru menghadapi tantangan dalam penerapan P3 karena kurangnya pengalaman sehingga model P3 kurang berjalan dengan maksimal seperti di negara Inggris dan Australia. Nah, kemudian pada tahun 2002, mohon maaf ini salah ketik sepertinya, maksudnya pada tahun 2002 muncul skandal Armstrong Affair di mana perusahaan properti milik Armstrong mendapatkan kontrak pembangunan dan penyewaan bangunan sekolah dari Kementerian Pendidikan. Nah, ternyata perusahaan tersebut mendapatkan kontrak bukan karena atas dasar kompetensi yang dimiliki, namun karena hubungan dekat yang dimiliki dengan salah seorang pejabat di Kementerian Pendidikan. Nah, sehingga muncul terjadinya nepotisme atau konflik kepentingan dalam proyek tersebut. Nah, skandal ini menimbulkan perhatian publik pada penerapan P3 di Selandia Baru dan akibat skandal ini juga pemerintah akhirnya lebih hati-hati dalam penerapan public-private partnership. Nah, pada tahun 2010 Selandia Baru mengambil langkah signifikan dalam penerapan P3, yaitu peluncuran proyek infrastruktur ultra-fast broadband, di mana proyek atau disebut dengan UFB, di mana proyek ini tidak hanya merupakan proyek infrastruktur, tapi juga dijadikan program strategis nasional yang didukung oleh lintas partai. Nah, kemudian faktor pendorong keberhasilan P3 di Selandia Baru itu didukung oleh yang pertama adanya kebutuhan infrastruktur yang mendesak, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya pembangunan infrastruktur di Selandia itu berjalan dengan sedikit lamban karena keterbatasan anggaran pemerintah. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi secara tidak langsung akhirnya mendesak pemerintah untuk menyediakan infrastruktur baru. Nah, sedangkan pembangunan infrastruktur itu membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Nah, oleh karena itu P3 merupakan solusi yang diambil pemerintah untuk penyediaan infrastruktur publik dengan melibatkan sektor swasta. Nah, kemudian faktor pendorong dilakukannya P3 di Selandia Baru juga adalah atas pertimbangan adanya pembagian risiko dan pengurangan beban anggaran pemerintah serta untuk mendapatkan efisiensi biaya dan risiko finansial. Nah, yang pertama kita masuk pada contoh keberhasilan implementasi di P3. Nah, yang pertama ada proyek ultra-fast broadband. Nah, kami mengambil dua contoh.
Yang pertama ada proyek Ultrafast Broadband. Nah, proyek ini merupakan transformasi infrastruktur digital di Selandia Baru. Sebelumnya, infrastruktur telekomunikasi di Selandia Baru hanya mengandalkan kabel tembaga sehingga mengakibatkan terbatasnya kecepatan dan stabilitas internet. Nah, seiring dengan meningkatnya permintaan akses internet yang cepat, ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital. Nah, sehingga pada tahun 2009 pemerintah meluncurkan proyek UFB ini. Nah, UFB merupakan salah satu contoh keberhasilan P3 di Selandia Baru, yang mana proyek ini merupakan proyek infrastruktur terbesar dan paling ambisius di Selandia, dan juga merupakan salah satu proyek infrastruktur telekomunikasi paling sukses di dunia dalam cakupan efisiensi dan kemitraan publik swasta. Nah, proyek ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas digital di Selandia Baru dengan target 87% populasi. Nah, tujuan utamanya adalah pertama untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas internet, meningkatkan aksesibilitas digital, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Selandia Baru. Nah, untuk proyek ini sendiri, meskipun diluncurkan pada tahun 2009, proyek ini mulai dikerjakan pada tahun 2011. Fase pertama dimulai pada tahun 2011 hingga 2019 dan berhasil pada fase pertama ini 75% dari populasi di Selandia Baru sudah mendapatkan akses internet berkecepatan tinggi. Nah, kemudian pada fase kedua dimulai pada tahun 2019 hingga pada tahun 2022 berhasil memperluas cakupan hingga 87% populasi di Selandia Baru. Nah, proses UFB ini melibatkan 4 perusahaan swasta yang selain berkontribusi pada pembiayaan proyek, pihak swasta juga bertanggung jawab atas desain, pembangunan, dan pengelolaan jaringan. Nah, sedangkan di sisi lain, pemerintah juga memberikan dukungan finansial dan regulasi serta pembentukan badan khusus, yaitu Crown Fiber Holdings, untuk merencanakan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya proyek. Nah, proyek UFB ini menelan biaya sebesar kalau sebesar ini juga salah ketik, maksudnya sebesar 4,8 dolar atau sekitar 47 triliun rupiah. Nah, kemudian untuk keberhasilan dari proyek UFB ini berdampak pada peningkatan kualitas koneksi di Selandia Baru, kemudian pada peningkatan ekonomi, efisiensi proyek, peningkatan layanan publik, dan juga pengurangan kesenjangan digital. Nah, kemudian yang kedua ada proyek City Rail Link di Auckland. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Auckland merupakan kota terbesar di Selandia Baru dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Nah, sehingga menyebabkan peningkatan lalu lintas dan ketergantungan pada kendaraan pribadi, ditambah lagi dengan sistem kereta api yang saat itu sangat terbatas sehingga mengganggu efisiensi. Nah, akhirnya pada tahun 2012 pemerintah berinisiasi untuk memulai proyek CRL dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas transportasi publik, mengurangi kemacetan, dan juga meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, transportasi yang resmi dibuka untuk umum pada tahun 2023 kemarin ini menghabiskan anggaran sebesar 4,4 miliar dolar atau sekitar 41,36 triliun rupiah. Nah, proyek ini juga merupakan salah satu proyek infrastruktur transportasi terbesar di Selandia Baru dan juga merupakan contoh keberhasilan penerapan P3 di Selandia Baru. Nah, sama seperti proyek UFB sebelumnya, CRL ini juga menggunakan skema P3, di mana sektor swasta bertanggung jawab untuk mendesain, membangun, mendanai, dan mengelola pemeliharaan sistem kereta api dalam jangka panjang. Nah, namun pemerintah juga tetap berperan dalam pengawasan dan manajemen proyek serta investasi dalam modal. Adapun CRL ini lebih menekankan pada manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang karena peningkatan aksesibilitas transportasi diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian dampak dari keberhasilan proyek CRL ini adalah dapat kita lihat dari peningkatan aksesibilitas, kemudian peningkatan ekonomi, dan juga pengurangan emisi karbon.
Nah, kemudian penerapan P3 di Selandia Baru berdampak signifikan terhadap Selandia Baru itu sendiri jika sebelumnya pembangunan infrastruktur di negara tersebut berjalan dengan lambat karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka penerapan P3 menjadikan infrastruktur di Selandia Baru berjalan dengan cepat. Nah, hal ini berdampak pada pelayanan publik, misalnya proyek ultrafast broadband misalnya berhasil meningkatkan akses internet kecepatan tinggi bagi masyarakat sehingga memberikan manfaat langsung bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan perluasan akses layanan digital. Nah, di mana sekolah-sekolah mulai menerapkan belajar jarak jauh misalnya. Nah, kemudian pada tahun 2016, 99,7% sekolah telah terhubung internet. Kemudian grafik di samping merupakan peningkatan populasi penggunaan internet di Selandia Baru yang terus-menerus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, misalnya kita lihat 96% penduduk di Selandia Baru sudah memperoleh akses internet. Nah, kemudian P3 juga berkontribusi besar pada peningkatan ekonomi di Selandia Baru melalui peningkatan lapangan kerja sektor teknologi dan konstruksi serta peningkatan daya saing nasional. Nah, hal ini terlihat dari indeks kebebasan ekonomi negara Selandia Baru yang menduduki peringkat ke-6 dari 183 negara pada tahun 2023. Nah, keberhasilan P3 di Selandia Baru juga berdampak pada tata kelola pemerintah. Keberhasilan proyek UFB misalnya berpengaruh pada peningkatan tata kelola berbasis teknologi seperti penerapan e-government. Nah, grafik berikut merupakan indeks penerapan e-government di Selandia Baru yang terus mengalami peningkatan, terutama sejak tahun 2010. Pada tahun 2022 kita lihat bahwa indeks penerapan e-government bahkan mencapai 0,94. Nah, kemudian lesson learned yang dapat kita peroleh dari penerapan P3 di Selandia adalah yang pertama faktor pendukung P3 di Selandia itu yaitu yang pertama adanya dukungan pemerintah, pembagian risiko yang jelas antara sektor publik dan swasta serta adanya kolaborasi yang kuat antara sektor publik dengan sektor swasta. Nah, kemudian regulasi yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas serta kebijakan pemerintah yang proaktif ikut mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Nah, keberhasilan P3 di Selandia Baru ini juga menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia Pasifik dalam pengembangan infrastruktur. Nah, kemudian untuk bagian penutupnya, kemudian kami sampaikan kesimpulan dari presentasi kami pada malam hari ini bahwa pertama, Selandia Baru telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi administrasi publik, ditandai dengan adopsi NPM dan juga public-private partnership. Nah, reformasi ini telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik yang tercermin dalam peningkatan peringkat tinggi Selandia Baru dalam indeks tata kelola global. Nah, kemudian penerapan P3 di sektor infrastruktur seperti proyek ultrafast broadband dan city rail link telah membawa manfaat signifikan bagi masyarakat dan ekonomi termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. Nah, kemudian keberhasilan P3 di Selandia Baru tidak lepas dari kerangka kerja yang kuat, meliputi dukungan pemerintah, regulasi yang transparan dan akuntabel serta kolaborasi yang efektif antara sektor publik dan swasta. Nah, kemudian saran yang dapat kami sampaikan adalah mungkin Selandia dapat mempertimbangkan untuk memperluas penerapan P3 ke sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan. Mungkin demikian presentasi kami pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, saya kira kelompok 13 ya. Iya, betul Pak. Pastinya bagus, informasinya lengkap begitu, dan memanfaatkan memang referensi yang sudah diberikan juga di mata kuliah ini. Saya kira ini sesuai dengan saran saya minggu yang lalu nih. Daripada membuat suatu presentasi dengan data yang sangat minim, lebih baik kita membahas suatu kasus yang betul-betul datanya lengkap, dan apalagi ini success story yang dibahas di sini, banyak lesson learned yang bisa pelajari. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ini ada pertanyaan dari Mas Fadil Kurniawan. Silakan Mas Fadil. Untuk suaranya belum terdengar Mas Fadil. Oh iya, maaf. Sebelumnya terima kasih atas paparan yang sangat menginspirasi ya dari Selandia Baru. Di sini terlihat, kalau dari paparannya kan terlihat kerjasama yang baik dari pemerintah dengan sektor privat ya. Yang ingin saya tanyakan di sini gimana menjaga, maksudnya untuk menentukan sektor privat ini yang berhak terlibat segala macam itu untuk menghindari resiko seperti KKN segala macam itu seperti apa ya? Soalnya kalau di Indonesia kan rata-rata kan kayak itu cenderungnya arahnya resikonya sangat tinggi untuk bagi-bagi proyek segala macam. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin kita langsung jawab aja kali ya. Mungkin Ya, dari silakan. kelompok 13 ada yang Pak. ingin menjawab terlebih dahulu, Mas Rizky atau Mbak Fatimah. Mungkin kalau dari pembelajaran kita tadi ya, mulai dari bagaimana kita memahami bahwa tata kelola New Zealand itu sudah baik. Sebelumnya terima kasih pertanyaan Mas Fadel. Jadi tata kelola pemerintahnya yang baik ini meningkatkan kepercayaan investor atau pihak swasta. Nah, ketika itu sudah baik, itulah yang menjadi semacam jaminan untuk investor tadi. Nah, kalau misalnya diterapkan di Indonesia, bukan P3-nya yang harus diprioritaskan untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, misalnya Indonesia ingin belajar ke New Zealand, jadi bagaimana New Zealand membenahi P3 apa governance-nya, kemudian bagaimana transparansi yang tinggi, kemudian kepercayaan publik khususnya indeks korupsinya yang rendah. Nah, itu yang menurut saya akan menurunkan resiko. Jadi yang diperbaiki tata kelolanya dulu, baru akhirnya P3-nya diadaptasi gitu. Mungkin dari saya itu Mbak Seda, silakan Mbak Seda. Baik, izin menambahkan Mas Rizky untuk pertanyaan Mas Fadel. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara pemerintah New Zealand ini melakukan penguasaan ya. Intinya seperti itu, melakukan penguasaan agar proyek ini berjalan dengan misalnya minimnya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya kalau kita berkaca pada proyek yang dilakukan di Selandia Baru, contohnya pada Ultrafast broadband itu yang merupakan proyek telekomunikasi terbesar di Selandia. Nah, itu negara Selandia Baru itu dia membentuk suatu badan atau kalau di Indonesia itu BUMN khusus untuk mengawasi dan juga melakukan pengawasan terhadap berjalannya proyek tersebut seperti itu. Jadi ada suatu badan khusus yang khusus dibentuk untuk melakukan proyek tersebut sehingga proyek itu lebih lebih terawasi seperti itu. Mungkin itu Mas Fadel. Kalau lebih ke teknisnya mungkin seperti itu ya. Bagaimana Mas Fadel? Oh iya, terus kan kalau itu kan badan sendiri, kalau sama kan yang sering kali diucapkan oleh Profesor kan kalau itu kan BUMN berarti kan lembaga dalam pemerintah sendiri. Lah itu memastikan terkait independensi dari lembaga itu gimana ya Mbak? Atau memang ada atau hukumnya di sana memang sudah baik. Jadi kalau walaupun lembaga sendiri yang mengawasi pun tetap kasarnya dapat dapat dipercaya lah independensi dari lembaga tersebut. Nah, gitu sih yang saya maksudnya penasaran tuh seperti itu, Mbak. Ya, jadi dari yang kami telusuri, sebenarnya Selandia Baru itu ketika membuat badan khusus untuk dalam proyek-proyek P3 ini tidak hanya melibatkan para apa para pejabat-pejabat BUMN seperti itu, tapi juga ada misalnya mitra swasta yang ikut terlibat di dalamnya, sehingga itu kalau misalnya ada keterlibatan sektor swasta dan sektor luar itu lebih terawasi. Nah, uh, kemudian didukung oleh sistem hukum di Selandia Baru yang memang uh, lebih akuntabel seperti itu.
Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin sedikit dari saya, keterlibatan pihak swasta tadi, kalau dari proyek UFB tadi, kita juga bisa melihat Mas Fadel, ada 4 perusahaan bahkan. Jadi biar nggak terjadi monopoli, kemudian ada penguasaan yang terlalu besar di swastanya sendiri gitu. Jadi sektor swasta ini pun saling bekerja sama dan saling menyempurnakan kolaborasi-kolaborasi mereka. Jadi eh, pemerintah sendiri itu terlibat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan administrasi dan hukum aja gitu. Mungkin kalau yang bisa saya tambahkan itu dari Mbak Fatimah ada yang ini atau dari teman-teman. Mungkin kalau dari saya sama ya Mas ya, sama Mas Rizky sama Mbak Sirda, memang di pemerintahan ini karena memang sudah tata kelolanya yang bagus, jadi eh, masyarakat juga percaya berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah juga telah membuat regulasi berkaitan dengan apa namanya eh, penyelenggaraan P3 ini di setiap sektornya gitu, gitu sih. Mungkin Ya, cukup dari saya. Ya, mungkin sedikit menambahkan tadi ada yang tertinggal bahwa di badan usaha khusus itu tadi atau kita sebut dengan CFH itu pemerintah tidak hanya terdiri dari para BUMN yang apa eh, bekerja di BUMN itu sendiri, tapi juga pemerintah juga memasukkan unsur independensi seperti itu yang dari luar yang memang sama sekali tidak terlibat dengan pemerintah dan juga tidak terlibat dengan sektor swasta. Mungkin seperti itu Mas Fadel, izin melengkapi. Oke, terima kasih Mbak Mas atas jawabannya sudah sangat mencerahkan. ya betul. Jawabannya bagus sekali. Jadi ya apabila public-private partnership itu dilakukan dalam konteks bad governance, hasilnya adalah yang terjadi itu korupsi. Bukannya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, tapi kerugian karena ada kolaborasi jahat di antara pihak yang terlibat dalam kolaborasi, baik dari pihak pemerintah maupun swastanya, yang merugikan rakyat banyak. Nah, ini hebatnya New Zealand ini. Memang di New Zealand ini pemerintahnya sangat demokratis, eh, governance-nya itu sangat baik, rule of law-nya jalan, pemerintahnya transparansi yang tinggi, akuntabilitas yang tinggi, dan di dalam proses privatisasi selalu ada proses persaingan, tidak ada monopoli. Jadi mereka mencari alternatif yang terbaik lah di antara pesaing-pesaing itu. Ya, yang terjadi di negeri yang sedang berkembang biasanya ap- apabila ada privatisasi, biasanya syarat dengan KKN, tidak ada competition. Jadi public-private partnership itu sering bukannya memperoleh efisiensi, tetapi malahan bisa-bisa uh, inefisiensi yang terjadi. Salah satu contoh yang jelek dulu di Jakarta ini. Di Jakarta pernah waktu pada awal-awal Orde Baru, awal-awal Orde Reformasi, ada privatisasi berbagai bidang di Indonesia ini, termasuk air minum dan lain-lain. Itu dimanfaatkan oleh pihak swasta karena kelemahan peraturan perundang-undangan, yaitu nilai aset pemerintah itu dinilai dengan harga buku, bukan harga pasar. Padahal harga pasar itu sampai 1.000 kali lebih tinggi. Asalkan lebih tinggi dari harga buku, itu dianggap sudah oke. Nah, untuk itu mereka melakukan kolaborasi jahat antara pihak regulator, pemerintah, dengan masyarakat. Bisnis terkenal dengan istilah tukar guling pada waktu itu, eh, eh, apa namanya, privatisasi daripada berbagai usaha pemerintah. Dan ya kasus air minum itu air min air minum Jakarta itu dinilai harganya sangat rendah, diakuisisi oleh swasta mendekati nilai harga buku, jadi sangat murah sekali ya. Nah, akibatnya yang untung itu kan pihak swasta, tetapi pihak swasta sendiri karena sifatnya monopoli
tidak dikendalikan, begitu dia menguasai air minum, tarif air minum ditingkatkan, padahal kualitasnya belum dinaikkan. Itu contoh yang paling jelek antara lain. Pernah juga privatisasi Telkom, Indosat. Nah, itu terjadi kerugian yang luar biasa karena Indosat itu privatisasi dinilai cuma 20% dari harga pasar. Tapi pemerintah sudah mengatakan itu kita untung karena itu udah lebih dari 10 kali harga buku. Padahal pada waktu yang bersamaan di negeri Cina, privatisasi itu bisa harganya 10 kali lipat daripada harga pasar. Karena pemerintah Cina mengatakan untuk komunikasi ini prospek ke depannya itu luar biasa hebat. Siapa yang bisa memperoleh eh, eh, apa namanya industri telekomunikasi untungnya pasti besar. Mau juga pihak swasta di sana. Padahal privatisasi itu nilainya 10 kali lipat harga pasar. Pada waktu yang bersamaan Indonesia cuma menjual 20% dari harga pasar. Nah, itu banyak terjadi. Bagaimana kerugian yang terjadi di negeri-negeri yang sedang berkembang di mana governance-nya masih jelek. Sedangkan di negeri yang governance-nya lebih baik, biasanya itu bisa memperoleh keuntungan yang besar. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat teman-teman. Presentasinya oke banget, bagus banget. Pertanyaan saya singkat aja. Tadi disebutkan tentang pembagian risiko ya. Jadi bagaimana antara pemerintah dengan sektor swasta itu membagi risiko dalam proyek PPP ini gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pernah terjadi proyek PPP ini yang gagal gitu? Jika iya, resiko tersebut ditangani oleh siapa dan siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang lebih bertanggung jawab pemerintah atau swasta? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Ini maksudnya kegagalan P3 di Selandia Baru atau di negara lain nih Mbak maksudnya? Di Selandia Baru, Mbak, mau kita ngambil benchmark misalnya terjadi kegagalan di sana gitu kan ya, dengan adanya pembagian risiko yang jelas antara pemerintah dan swasta, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi atau gini dulu. Apakah pernah terjadi proyek gagal di situ ya dengan konsep P3 tersebut gitu? Kalaupun ada, itu bagaimana risiko tersebut ditangani gitu? Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin Baik, oh ya, oke, nggak apa-apa Mbak. silakan Mbak Fatima. Kalau saya mungkin saya belum mendapatkan untuk yang gagal dari Selandia Baru, tapi kalau untuk pembagian risiko itu berdasarkan dari tipe kontraknya, Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya ada tipe kontrak layanan, terus kontrak sewa, konsensi, dan BOT gitu. Kalau misalkan kontrak layanan itu, jadi kita lihat tanggung jawab dan operasi dan pemeliharaannya itu oleh publik dan jadi tingkat resikonya itu ditanggung oleh swastanya itu minimal, jadi sedikit Mbak. Jadi tergantung kontraknya. Terus kontrak misalkan kontrak tadi ada kontrak sewa ya. Kalau kontrak sewa itu jadi tanggung jawab manajemen dan operasi itu tertentu gitu Mbak. Maksudnya dibagi dua. Kalau kalau kontrak sewa itu kan tadi dibagi dua. Jadi kan sewa antara eh, apa ya, privat menyewa kepada publik gitu ya. Jadi apa tingkat resikonya itu sebagian ditanggung oleh swasta, sebagian ditanggung oleh pemerintah gitu maksudnya. Mungkin seperti itu sih Mbak. Ya, Mungkin ada tambahan dari Mbak Silda, silakan. iya, izin menambahkan Mbak Fatima atas pertanyaan Mbak Nadia. Tadi pada saat eh, melakukan studi literatur ya, saya sempat membaca bahwa terdapat proyek yang menggunakan skema P3 ini yang gagal di Selandia Baru itu gagal.
Nah, misalnya kalau tidak salah seingat saya itu proyek tol dan juga sekolah. Nah, di mana proyek tol ini kalau nggak salah dibangun pada tahun 2014 dan ini gagal atau mengalami penundaan yang cukup lama karena adanya perselisihan hukum antara sektor publik dengan sektor swasta. Kemudian juga di tahun 2000 itu untuk proyek pembangunan sekolah itu juga gagal karena pada saat sekolah itu jadi ternyata bangunannya itu sedikit tidak memenuhi standar bangunan lah seperti itu. Nah, siapa yang menanggung risiko dari kegagalan ini? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Fatimah tadi bahwa risiko ini tergantung pada bagaimana kesepakatan awal antara pemerintah dengan sektor swasta. Nah, jadi kontraknya itu seperti apa? Nah, itu risikonya siapa yang menanggungnya itu tergantung kontrak intinya seperti itu Mbak Nadia. Ada Oke, contoh di Indonesia satu ya, pembangunan jalan tol antara Pekanbaru dan Padang. Itu udah mulai inisiatifnya zaman Presiden SBY. Waktu dilakukan feasibility studies, ternyata itu jalan itu tidak menguntungkan. Investasinya terlalu besar, potensinya pun yang langsung bisa menghasilkan kecil sekali. Akhirnya, eh, apalagi karena biaya yang besar, APBN juga tidak bisa menanggung. Nah, akhirnya di zaman pemerintahan Jokowi ada solusi yang baik. Dilakukan perhitungan kembali. Tetap perhitungan kembali itu hasilnya adalah untuk jalan tol Pekanbaru Padang ini tidak menguntungkan. Tetapi secara politis dan sosiologis itu jalan dianggap penting sekali. Karena itu pemerintah memberi prioritas tinggi di situ. Tapi APBN nggak cukup. Akhirnya dengan kerjasama dengan Jepang, JICA setuju untuk menomboki biaya pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang. Sehingga kontraktor yang akan membangun itu tetap untung dia, tetapi eh, pembiayaan yang sebetulnya itu adalah rugi ditutupi oleh bantuan asing. Itu yang terjadi untuk kasus di Indonesia seperti itu. Kenapa kok disetujui jalan yang menurut cost benefit analisisnya hasilnya negatif? Nah, itu di dalam public policy dikenal. Kriteria persetujuan public policy itu tidak hanya cost benefit analysis, tapi juga ada eh, pertimbangan politik. Pertimbangan politik itu misalnya untuk membantu daerah yang tertinggal, untuk membantu kelompok ekonomi golongan lemah. Jadi banyak proyek-proyek di pedesaan yang sebetulnya tidak visible menurut perhitungan ekonomi, tapi tetap dilakukan pembangunannya. Karena secara dampaknya itu akan membantu golongan-golongan ekonomi lemah penduduk desa. Itu sebab poinnya adalah begini. Cost benefit analysis itu adalah salah satu kriteria. Tapi di dalam kebijakan publik tidak hanya menggunakan cost benefit analysis sebagai satu-satunya kriteria, ada lagi pertimbangan politik. Pertimbangan politik itu adalah pemerataan pembangunan misalnya untuk membantu daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Masih ada lagi? izin Prof. Ya. Kalau ayah, kalau saya bertanya maksudnya tentang Indonesia boleh Prof. Ini based on Prof apa point of view-nya Prof gitu. Kan seperti kita tahu ya Prof, tadi itu memang kalau di Selandia Baru tadi kalau kita lihat dari temuannya Mas Rizky dan kelompok itu kan apa eh, contoh success story ya Prof. Tapi benar tadi kata Prof gitu.
di Indonesia itu sedikit sekali gitu yang berhasil dengan apa namanya KPBU ini gitu kan. Bahkan kita udah berganti-ganti nomenklatur gitu kan ya dari mulai public private partnership terus sekarang KPBU gitu. Jadi cuman sedikit sekali gitu yang berhasil eh, kemudian jadi apa jadi kerjasama gitu kan kayak di Bekasi aja Ya, ya, waktu itu saya udah nangkap ah maksudnya. ah ya Itu gimana tuh Prof? itu karena disebabkan di Indonesia tuh good governance tuh belum ada. Oh. Ada tuh bad governance. Belum apa-apa udah ada kolusi antara pihak pemerintah dengan swasta. Pihak swastanya aktif kasih sogokan duluan segala macam. Beda dengan yang kasus jalan raya Pekanbaru Padang yang sekarang juga belum selesai. Itu pihak swasta nggak tertarik itu sebetulnya. Tapi pemerintah menganggap itu strategis. Dan itu dibiayai oleh pemerintah Jepang yang governance-nya juga bagus gitu. Itu terjadi begitu. Tapi untuk kasus yang lain, ya contohnya itu ya Indosat dulu. Itu waktu masa-masa reformasi itu banyak aset negara yang diprivatisasi yang nilainya itu apalagi waktu Krismon tuh ya. Itu nilainya cuma 10% dari harga pasar dibeli oleh swasta. Tapi lebih tinggi daripada harga buku. Kenapa itu terjadi? Karena memang peraturan perundang waktu itu menganggap penilaian harta milik negara itu adalah berdasarkan harga buku. Padahal kita sudah melakukan privatisasi, itu dimanfaatkan oleh para pejabat maupun pihak swasta. Kesempatan mereka bermain di situ. Itu sampai hampir habis semua harta itu diprivatisasi, baru pemerintah melakukan perubahan. Kalau sekarang harta harta publik itu dinilai menurut harga pasar juga. Kalau dulu tidak harga buku. Tapi udah telat, hampir semuanya udah habis gitu. Jadi jawaban kata kuncinya PPP itu ataupun New Public Management hanya berhasil di negeri yang telah mempunyai good governance, rule of law-nya jalan, kepemimpinannya bersih. Tapi kalau pemimpinnya itu memang tukang korup, nakal segala macam, wah yang terjadi malah sebaliknya. Nah, itulah yang terjadi di negeri yang sedang berkembang. Apa yang di negeri yang maju seperti New Zealand, misalnya ya, itu berhasil, tapi di kebanyakan negeri Afrika, Asia, itu gagal. Karena terjadi kong kali kong antara pemerintah yang harus mensupervisi dengan pihak swasta yang sangat aktif melakukan intervensi. Belum apa-apa mereka udah kasih uang, hadiah, segala macam. Apalagi penegakan hukum kita lemah. Sekarang nih KPK diperlemah lagi gitu. Ya udahlah. Ya saya kira mungkin untuk kelompok 13 ini cukup. Sekali lagi ya saya menghargai nih kelompok 13 presentasi yang lengkap. Jadi ya betul betul jangan asal presentasi. Manfaatkan informasi literatur yang ada dalam mencari apa namanya bahan untuk presentasi. Nggak harus ada apa namanya kasus Indonesia tapi bahannya itu lemah. Kalau bahannya lemah ya nilainya juga kurang. Baik, sekali lagi terima kasih dan dilanjutkan balik lagi kepada kelompok 12. Silakan kelompok 12. Terima kasih, Prof. Silakan, Mas Samsul. Baik, terima kasih Prof. Ya, Izin teman-teman semua. Share. Baik, terima kasih Prof.
Dari kelompok kami, kelompok 12, kali ini presentasikan terkait dengan perkembangan administrasi publik di Pakistan. Anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Syamsul Bahri, kemudian Pak Zulkifli Orela, kemudian Mas Kergiawan. Next, Mas. Ini adalah beberapa outline dari presentasi ini. Yang pertama terkait dengan latar belakang dan sejarah, kemudian landasan teoritis administrasi publik, perkembangan administrasi publik di Pakistan, kemudian reformasi administrasi publik di Pakistan, kemudian yang kelima adalah success story, keenam kesimpulan, dan 7 referensinya. Lanjut. Yang pertama terkait dengan latar belakang dan sejarah, di mana Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 803.940 km persegi. Kemudian negara ini merupakan negara terpadat kelima dunia di sensus tahun 2023 dengan populasi kurang lebih sekitar 240 juta jiwa. Ibu kotanya adalah Islamabad, di mana wilayah negara ini berbatasan dengan Laut Arab Selatan, kemudian Teluk Oman di barat daya, dan muara Sungai Gangga di tenggara, dan berbatasan darat dengan India di timur. Kemudian Afghanistan di barat, Iran di barat daya, dan Cina di timur laut. Pakistan juga berbatasan laut dengan Oman di Teluk Oman dan dipisahkan dari Tajikistan di barat laut, koordinasikan di Afghanistan. Negara Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947, di mana itu pemisahan dari India Britania. Kemudian mengadopsi konstitusi pertamanya itu pada tahun 1956 dan kemudian menjadi negara Islam. Karena mayoritas penduduk di Pakistan itu adalah hampir sekitar 90% adalah Islam, yang menjadikan landasan negara tersebut adalah Islam. Kemudian pada tahun 1971 wilayah Pakistan juga pecah, yaitu wilayah Pakistan Timur yang kemudian memisahkan diri dan menjadi negara baru, yaitu Bangladesh. Di samping itu merupakan data populasi penduduk, di mana itu adalah data tahun 2024. Di tahun 2024 itu Pakistan sudah mau naik ke urutan ketiga negara punya populasi penduduk terpadat di dunia, di bawah Indonesia dan India. Di mana di tahun 2024 itu sendiri Pakistan dengan populasi penduduknya sekitar 245 juta jiwa, atau naik dari tahun 2023 sekitar 1,96%. Lanjut. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Pakistan sendiri adalah negara federal republik parlementer yang demokratis dengan Islam sebagai agama negara. Konstitusi pertamanya diadopsi pada tahun 1956, tetapi ditangguhkan oleh Presiden waktu itu Muhammad Ayub Khan pada tahun 1958, yang menggantikannya dengan konstitusi kedua pada tahun 1962. Konstitusi 1962 ini, yang kedua itu adalah sebuah konstitusi yang lengkap dan komprehensif, diadopsi pada tahun 1973, tetapi kemudian ditangguhkan kembali oleh Presiden Ziaul Haq pada tahun 1977, tetapi diberlakukan kembali pada tahun 1985. Di mana Presiden adalah kepala negara, namun pada perubahan konstitusi pada tahun 2010, kekuasaan Presiden dikurangi dan
peran presiden murni menjadi hanya peran seremonial. Kemudian peran Perdana Menteri diperkuat. Presiden merupakan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Pakistan dengan Ketua Komite dan Kepala Staf Gabungan sebagai penasihat militer. Nah, di sini kelihatan di gambar ini adalah presiden sekarang, itu Presiden Asif Ali Zardari adalah presiden Pakistan ke-14 yang dilantik pada tahun 2024. Selanjutnya adalah struktur kewilayahan. Pakistan memiliki struktur kewilayahan yang diatur berdasarkan prinsip federalisme, di mana yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Struktur ini terdiri dari berbagai tingkatan pemerintahan yang mencakup wilayah nasional, provinsi, distrik, teknis tehsil, dan union council, di mana di tingkat nasional atau pemerintah federal itu mempunyai tugas mengawasi hubungan antara provinsi dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan nasional yang lebih luas. Kemudian di bawahnya ada pemerintah provinsi, di mana pemerintah provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur atau merupakan perwakilan presiden di daerah, dan ketua menteri atau sebutan lainnya itu chief ministry. Kemudian di bawah pemerintah provinsi itu ada yang namanya distrik. Nah, kalau di Indonesia kita kenal dengan kabupaten kota, kalau di Pakistan disebutnya sebagai distrik, yaitu bagian dari provinsi yang merupakan unit administratif utama dalam struktur pemerintahan provinsi dan dipimpin oleh seorang deputy commissioner. Kemudian pemerintahan di bawah distrik disebut tehsil. Ini adalah bagian dari distrik yang dikelola dan seorang tehsildar, sebutan dari pemimpin dari tehsil itu, atau dalam sebutan lain disebut dengan asisten komisioner. Kemudian di bawah tehsil itu adalah union council. Ini adalah unit administrasi terkecil dan merupakan tingkat paling dasar. Jadi setiap union council mengelola beberapa desa dan dipimpin oleh union council chairman. Selanjutnya adalah landasan teori, di mana landasan teori yang coba kami angkat di sini adalah teori birokrasi ya, Max Weber, di mana teori ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan besar dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama dengan meningkatnya industrialisasi, kemudian urbanisasi dan perluasan negara modern. Teori Weberian ini terkenal dengan gagasan tentang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ideal untuk mencapai efisiensi dan rasionalitas dalam menjalankan pemerintahan atau institusi publik. Weber juga mendefinisikan bahwa birokrasi sebagai bentuk organisasi formal yang bekerja berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip yang tetap dan terstruktur. Di mana pada teori ini ada elemen utama yang menurut Weber itu yang pertama adalah pembagian tugas yang jelas, di mana setiap orang memiliki pekerjaan yang terdefinisi dengan jelas dan tugas-tugas tersebut dibagi berdasarkan spesialisasi. Kemudian ada hierarki kekuasaan, struktur hierarki yang tegas, di mana organisasi disusun dalam tingkatan-tingkatan, di mana setiap tingkat bertanggung jawab terhadap tingkat di atasnya. Kemudian ada sistem aturan yang formal. Semua keputusan dan
tindakan administratif diambil sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian elemen berikutnya adalah pemisahan antara individu dan jabatan, di mana dalam birokrasi posisi jabatan tidak dimiliki secara pribadi oleh individu, melainkan dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya, manajemen berdasarkan sistem merit, di mana promosi dan pengangkatan jabatan dalam birokrasi didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan pada hubungan personal, favoritisme atau nepotisme. Selanjutnya, orientasi pada efisiensi, di mana tugas-tugas administratif dapat diselesaikan dengan cara yang paling produktif dan menghemat waktu serta sumber daya. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan konsep dari Weberian ini. Yang pertama adalah birokrasi ini memiliki sejumlah keunggulan yang sebenarnya dipandang sebagai model ideal untuk mengelola organisasi besar, terutama dalam sektor publik. Yang pertama adalah efisiensi tinggi melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Kemudian keunggulan yang kedua, prediktabilitas dan kejelasan melalui aturan yang formal dan tertulis. Kemudian yang ketiga, stabilitas organisasi karena adanya struktur yang jelas dan hierarki kewenangan. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan yang konsisten dan tidak bias karena aturan yang mengikat. Kelemahan dari konsep ini adalah adanya kekakuan, di mana struktur birokrasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Ketika segala sesuatu harus mengikuti prosedur formal, organisasi bisa menjadi lamban dan merespon situasi yang berubah. Kemudian ada dehumanisasi, di mana Weber mengakui bahwa birokrasi dengan penekanan dan impersonalitas dan aturan formal dapat mengurangi hubungan antar manusia yang lebih hangat dan spontan dalam satu organisasi. Kemudian kurangnya fleksibilitas. Sistem yang terlalu fokus pada aturan dan hierarki sulit menyesuaikan diri dengan situasi-situasi darurat atau inovatif yang memerlukan solusi kreatif. Selanjutnya, tentunya adalah perkembangan administrasi publik di Pakistan. Yang pertama adalah evolusi administrasi publik di Pakistan sendiri, di mana ada beberapa periode. Yang pertama adalah periode pasca kemerdekaan tahun 1947 sampai 1958, itu Pakistan masih mewarisi sistem administrasi publik dari Inggris, kemudian struktur birokrasi yang sangat kuat dan terpusat. Kemudian di periode militerisasi dan sentralisasi tahun 1958 sampai 1971, Presiden Ayub Khan memperkenalkan reformasi administratif yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Di era ini juga Pakistan mulai membangun industrialisasi yang dipimpin oleh negara. Kemudian selanjutnya di periode demokratisasi dan desentralisasi tahun 1971 sampai dengan 1977, itu Pakistan Timur pecah dan menjadi negara sendiri, yaitu negara Bangladesh. Kemudian Pakistan memasuki era pemerintahan sipil di bawah kepemimpinan Presiden Zulfikar Ali Bhutto. Kemudian Presiden Zulfikar Ali Bhutto juga mencoba mereformasi birokrasi dan memperkenalkan kebijakan nasional sektor-sektor penting ekonomi. Kemudian Bhutto juga memperkenalkan kebijakan desentralisasi di era ini. Selanjutnya pada periode pemerintahan militer Presiden Ziaul Haq tahun 1977-1988. Di mana pada saat itu sebelum menjadi presiden, beliau adalah seorang jenderal yang mengkudeta pemerintahan saat itu dan mengambil alih pemerintahan. Kemudian di era ini
penguatan kembali peran militer dalam pengelolaan negara. Jadi negara di periode pemerintahan Presiden Zia-ul Haq ini benar-benar dikendalikan oleh militer. Kemudian di pemerintahan ini juga Presiden Zia-ul Haq memperkenalkan sistem pemerintahan lokal pada tahun 1979 melalui Local Government Ordinance. Selanjutnya, pada era demokrasi dan reformasi tahun 1988 tahun 1999, di mana Pakistan kembali ke pemerintahan sipil di bawah pimpinan Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif. Di era ini juga Presiden Benazir Bhutto meluncurkan beberapa program reformasi untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi birokrasi. Selanjutnya pada era pemerintahan militer Musharraf tahun 1999 tahun sampai 2008, kudeta militer oleh Jenderal Pervez Musharraf tahun 1999. Pakistan lagi-lagi berada dalam pemerintahan yang dikelola oleh militer. Kemudian di era ini juga adanya peningkatan desentralisasi yang signifikan dengan memperkuat pemerintahan lokal dan membentuk district council. Kemudian di era inilah diperkenalkan yang namanya e-governance. Kemudian di era selanjutnya adalah era demokrasi modern dan tantangan birokrasi tahun 2008 hingga sekarang. Di era ini kembalinya pemerintahan sipil, kemudian ada upaya untuk memperkuat administrasi publik dengan berfokus pada reformasi birokrasi dan desentralisasi serta kebijakan anti korupsi. Kemudian membentuknya yang namanya lembaga anti korupsi atau NAB. Kemudian di era ini dikembangkanlah e-governance dan sebagai sistem layanan online untuk kebijakan publik. Selanjutnya, next, indikator kinerja administrasi publik di Pakistan. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana indikator yang dipakai di sini adalah indeks transparansi, merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai transparansi dan serta akuntabilitas, di mana pemerintah Pakistan menurut Corruption Perception Index tahun 2023, sebagaimana data yang kami sampaikan, itu berada pada urutan ke-20, berada pada urutan ke-133 dari 180 negara yang dinilai di Corruption Perception Index tahun 2023 ini. Dengan nilai skornya itu 29. Artinya masih sangat jauh dari namanya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah efisiensi pelayanan publik, di mana kualitas layanan publik juga menjadi salah satu indikator efisiensi yang dapat diukur melalui kinerja sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur. Pakistan pada saat itu menghadapi banyak tantangan dalam hal ini, di mana layanan publik seringkali tidak memadai, terutama di daerah-daerah pedesaan dan provinsi yang kurang berkembang. Birokrasi yang lambat dan rumit dalam pengambilan keputusan menjadi indikator ketidakefisienan administrasi publik di Pakistan. Selanjutnya, yang ketiga adalah indeks kemudahan berbisnis. World Bank dalam data Doing Business tahun 2020 mengukur kemudahan berbagai sektor swasta untuk menjalankan bisnis di berbagai negara, di mana negara Pakistan pada indikator ini menunjukkan adanya tantangan dalam perizinan, perlindungan hak properti, dan akses terhadap layanan administrasi untuk sektor swasta. Data dari Doing Business tahun 2020, Pakistan berada pada peringkat 108 dengan kategori sedang dari 190 negara di dunia yang dinilai. Kemudian desentralisasi dan kemandirian daerah.
Setelah amandemen konstitusi ke-18, salah satu indikator kinerja administrasi publik di Pakistan adalah bagaimana provinsi mampu mengelola sektor-sektor yang telah didelegasikan kepada mereka. Meskipun ada kemajuan, banyak provinsi yang masih bergantung pada pusat terkait dengan kebijakan maupun pendanaan. Selanjutnya adalah indikator pembangunan manusia, Human Development Index, yaitu mengukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang semuanya terkait dengan efektivitas administrasi publik dalam menyediakan layanan dasar. Pakistan seringkali menunjukkan Pakistan sekarang mendapat peringkat yang paling rendah dalam Human Development Index ini, di mana Pakistan dari data UNDP tahun 2022, IPM Pakistan itu berada pada urutan 164 dunia dari 193 negara yang dinilai dengan nilai 0,540, yaitu berada pada kategori rendah. Kemudian reformasi birokrasi dan penggunaan teknologi. Inisiatif penerapan e-governance adalah indikator lain dari perkembangan administrasi publik. Penggunaan teknologi dan mengakses layanan publik dan informasi pemerintah menjadi tolak ukur penting untuk mengukur kemajuan dan dalam reformasi administrasi di Pakistan. Proses perekrutan dan pelatihan pegawai yang menitik beratkan pada efektivitas sistem perekrutan pegawai negeri sipil melalui ujian kompetitif dan juga merupakan indikator yang relevan untuk menilai apakah meritokrasi benar-benar diliputi dalam birokrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Warjiawan. Mas Warjiawan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan reformasi administrasi publik di Pakistan. Pertama, public management atau MPM di Pakistan. Pakistan mengadopsi pendekatan MPM pada era 1980 sampai dengan 1990-an. Era pada era Presiden Musa dengan beberapa karakteristik meliputi privatisasi layanan publik, desentralisasi, orientasi pada hasil dan pengelolaan berbasis kinerja. Selanjutnya, implementasi MPM di Pakistan selama tahun 1990 hingga awal 2000-an, Pakistan mengadopsi prinsip-prinsip MPM sebagai bagian dari reformasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Transisi ke New Public Governance pada awal 2010, pendekatan New Public Governance mulai mendapat perhatian Pakistan sejalan dengan tren global. Pendekatan ini memperkenalkan konsep tata kelola yang lebih kolaboratif dan inklusif dengan melibatkan berbagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil. Implementasi New Public Governance, keterlibatan masyarakat sipil dalam public policy atau isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan teknologi dan e-governance, terutama dalam layanan digital berbasis digital. Yang kelima, proses selanjutnya itu sejarah dan implementasi di Pakistan. Nazir Income Support Program didirikan pada tahun 2008 oleh Yusuf Raza Gilani yang mengikuti saran dari Presiden Asif Ali Zardari. Nama program ini merupakan penghormatan kepada mantan presiden, mantan Perdana Menteri dan mantan istri Presiden Zardari, Benazir Bhutto, yang dibunuh pada tahun 2000. Sejak tahun 2005, daya beli banyak keluarga Pakistan telah terkikis oleh inflasi yang tinggi dan meningkatnya biaya pangan dan minyak. BISP muncul di tengah situasi sebagai cara untuk mengatasi penurunan daya beli.
Seiring dengan tujuan pembangunan ekonomi, program ini BISP juga berupaya untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada anggota rumah tangga perempuan. BISP saat ini merupakan program bantuan terbesar di Pakistan dan alokasi anggaran pemerintah terbesar ketiga. Pengeluaran BISP menyumbang 0,3% dari PDB Pakistan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Arif. Ya, disimpulkan aja. Halo? Iya, izin Pak Prof bisa. Eh, saya lanjut Pak Prof, izin yang implementasi BISP di Pakistan ini ada dua tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan, di mana BISP ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial terutama kepada keluarga miskin yang dipimpin oleh perempuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Yang kedua, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, di mana program ini secara khusus menargetkan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan harapan bisa memperkuat posisi perempuan di masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Ada dua cakupan program. Yang pertama adalah program ini menyasar keluarga miskin di seluruh provinsi di Pakistan, dan yang kedua adalah bantuan tunai yang disalurkan pada saat awal didirikan adalah sebesar PKR 3.000 per triwulan dan meningkat di tahun 2019. Lanjut. Tren dari perkembangan besaran bantuan BISP ini bisa kita lihat di dalam grafik, di mana meskipun nilai nominal transfer telah meningkat di sebesar 67% sejak dimulainya BISP ini, di mana indeks harga konsumen IHK selama periode tahun keuangan 2018-2019 telah tumbuh setiap tahunnya rata-rata lebih dari 7%. Ini juga ada grafik tren cukupan penerimaan manfaat BISP meningkat dari 1,76 juta keluarga pada tahun 2008 menjadi 9 juta keluarga pada tahun Simpulkan aja. 2022. Dampak dari program BISP ini terhadap publik di Pakistan ada 3. Yang pertama, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, dan kedua adalah digitalisasi dan efisiensi, dan ketiga adalah dampak kebijakan dari kebijakan sosial. Lanjut, kesimpulan dari yang kita presentasi ini adalah pertama, administrasi publik di Pakistan telah mengalami perjalanan yang panjang sejak dari kemerdekaan di tahun 1997 dengan berbagai reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola negara. Sistem birokrasi awalnya diwarisi oleh pemerintahan yang kolonial Inggris dan fokus pada pengendalian administratif, kemudian berkembang melalui berbagai reformasi, terutama pada era Ayub Khan dan Ziaul Haq, meskipun seringkali disertai tantangan seperti politisasi dan sentralisasi kekuasaan. Tantangan utama yang dihadapi administrasi publik di Pakistan meliputi adanya korupsi, lambatnya birokrasi, keterbatasan kapasitas institusional, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Kedepan, kemajuan administrasi publik di Pakistan akan sangat bergantung pada reformasi berkelanjutan, penguatan kapasitas institusi, adanya pengurangan politisasi birokrasi, dan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan langkah-langkah ini, Pakistan akan dapat mencapai tata kelola yang lebih baik dan mendukung pembangunan yang inklusif serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Demikian Pak Prof yang kami Ya, presentasikan. Saya kembalikan kepada Pak Samsul. saya mau tanya, kenapa saudara memakai teori Max Weber di sini? Ya, izin Prof. Silakan. Eh, ini mengangkat teori Max Weber terkait dengan birokrasi di sini karena eh, lihat dari kacamata kami, Pakistan ini negara yang eh, struktur pemerintahannya itu mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah hampir mirip dengan eh, yang ada di Indonesia. Tapi Artinya tapi saudara hierarkisnya itu saling bergantung gitu. tapi saudara nggak memakai teori itu di dalam ulasannya. Ulasannya nggak pakai teori Max Weber sama sekali. Oh ya, izin Prof, mungkin belum jelaskan secara detail terkait dengan hubungannya dengan Pakistan. Nggak, saya katakan, kenapa memakai teori Max Weber, padahal itu nggak dipakai di dalam analisis. Karena saudara mengatakan ada fakta tentang transparansi, ya kan? Tentang reformasi, birokrasi, dan lain-lainnya. Itu kan nggak ada di teori Max Weber. Penggunaan teknologi, macam-macam. Ya, ini suatu kesalahan ya. Kan di dalam menggunakan suatu teori, kita harus melihat dulu permasalahannya. Kalau permasalahannya itu adalah masalah birokrasi yang yang sesuai dengan konsepnya Mark Whisper, rational legal birokrasi, kita bisa memakai teori Mark Whisper, tapi itu dipakai untuk membedah, menganalisis permasalahannya. Ini saudara membahas praktek birokrasi di Pakistan tanpa teori malah. Teori yang disebut di depan nggak dipakai. Karena yang dibahas itu masalah transparansi, akuntabilitas. Di Max Weber itu kan belum dipersoalkan masalah transparansinya. Indeks pembangunan manusia itu juga nggak ada di teori Weber. Reformasi dan penggunaan teknologi itu nggak ada juga. Nah, di sini itu kelemahan dari makalah ini. Masalahnya pada awalnya itu tidak diidentifikasi dulu apa masalahnya di Pakistan ini. Tahu-tahu saudara sudah memakai teori Max Weber yang ternyata itu juga nggak dipakai gitu. Yang dipakai itu cuma penjelasan tentang keadaan eh, birokrasi di Pakistan dari tahun ke tahun sampai sekarang. Dari jargon-jargon yang sebetulnya bukan jargon yang Max Weber. Seperti transparansi itu kan nggak ada di Max Weber.
reformasi itu juga nggak ada. Jadi di dalam menulis suatu makalah itu harus ada patokannya. Patokannya itu harus mulai dari suatu masalah yang kita mau soroti. Itu namanya focal problem. Masalah apa dulu? Kalau masalah birokrasi, birokrasi yang mana dulu gitu. Kalau birokrasi di negeri yang sedang berkembang, teori Mas Gibran ya sudah nggak relevan lagi gitu. Jadi permasalahan yang dibasis ini tuh nggak fokus gitu. Harusnya fokus. Kalau fokus itu kan bisa dijelaskan dengan baik. Tapi kalau nggak fokus, ya terjadilah hal-hal yang tidak terkait satu sama lain. Kalau mau dijelaskan tentang reformasi, itu teori reformasi kan juga banyak. Yang mana? Seperti New Zealand itu kan teori NPM yang diutamakan di situ kan. Bagaimana penerapannya dan keberhasilannya. Nah, di Pakistan ini teori yang mana yang mau diterapin? Karena data NPM juga nggak banyak di sini. Jadi ini kesalahan yang umum terjadi oleh mahasiswa ya seperti ini nih, ini umum terjadi. Dalam arti kata, dalam menulis suatu makalah, mereka nggak nyadari masalah apa yang mau ditulis. Kalau ada masalah, masalah itu harus dicari inti permasalahannya, vokal problem itu apa. Nah, kalau itu sudah ketahuin, baru kita bisa mencari teori yang relevan, sehingga bisa banyak yang dibahas gitu. Jadi kesalahan di sini ini dua sini. Pertama, vokal problemnya nggak jelas masalah apa yang dibahas. Tahu-tahu teorinya udah ada, maksimal. Tapi dalam kenyataan itu nggak dipakai juga gitu. Silakan ada yang bertanya nggak? Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan atau mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, selamat malam Prof. Malam. Dan rekan-rekan yang telah melaksanakan presentasi. Terima kasih atas paparan yang diberikan, dapat menambah pengetahuan bagi saya khususnya. Izin rekan-rekan dari kelompok yang membahas tentang Pakistan. Tadi disampaikan bahwa adanya program BISP di Pakistan, yaitu bantuan finansial kepada keluarga di Pakistan. Dan itu saya rasa jumlahnya cukup banyak ya. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah penerima manfaat maupun
jumlah yang diberikan secara nilai uang. Nah, kemudian jika melihat juga yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa di Pakistan itu tingkat integritasnya cukup tinggi gitu. Kemudian korupsi masih sangat tinggi dan pengadilan sering digunakan untuk kepentingan politik gitu. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, bagaimana keberhasilan program BISP itu? Artinya apakah ada evaluasi setiap tahunnya, baik dari pemerintah maupun dari unsur eksternal yang melaksanakan evaluasi terhadap program tersebut. Karena kan programnya cukup juga untuk menggunakan anggaran yang besar. Misalkan dari segi evaluasinya, apakah terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun terjadi pengurangan kemiskinan di Pakistan ataupun dari segi peningkatan, misalkan peningkatan perekonomian di sana. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Eh, Memang dari program ini fokusnya adalah bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat. Jadi bagaimana eh, supaya agar bantuan itu benar-benar diterima di penerima manfaat, kemudian itu tidak terjadi kesalahan ataupun kesalahan penyaluran atau sebagainya disebabkan oleh mungkin politisasi ataupun korupsi atau apalah namanya. Itu dari artikel yang kami baca itu program ini pada saat melakukan penyaluran itu dilakukan by data. Jadi saluran yang bantuan yang disalurkan itu disalurkan berdasarkan basis data yang sudah didata sebelumnya, dan data ini merupakan hasil kerjasama dengan ada sebuah badan yang namanya National Socio-Economic Registry namanya penyebutan di sana, di mana badan organisasi ini adalah organisasi yang menangani terkait dengan data-data penduduk miskin, kemudian penduduk yang rentan terhadap ekonomi dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Jadi prinsipnya disalurkan berdasarkan data-data yang sudah terverifikasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mungkin pemanfaatan teknologi. Jadi yang awalnya itu bantuan langsung itu disalurkan masih dalam bentuk tunai cash kepada masing-masing penerima manfaat. Di tahun-tahun berikutnya, itu mulai di tahun 2010 ke atas, itu semua bantuan disalurkan via transfer rekening kepada penerima manfaatnya. Jadi semua penerima manfaat itu didata, kemudian dibukakan rekening masing-masing, kemudian penyaluran bantuannya itu disalurkan langsung ke rekening penerima manfaatnya. Jadi tidak lagi dalam bentuk cash atau tunai. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya, itu kalau lihat masalah administrasi itu masalah apa itu? Itu masalah administrasi, Prof. Jadi bantuan tunai langsung online gitu. Iya. Ya, oke lah, terima kasih. Ini waktunya udah lewat nih. Ya, jadi terpaksa kita akhiri sampai di sini.
Terima kasih kepada kelompok 12. Baik, terima kasih Prof. Teman-teman semua, atas presentasi kami kali ini, masih banyak kekurangan yang harus kami lengkapi, mudah-mudahan menjadi pembelajaran kami ke depannya dan dilengkapi untuk ke depannya. Terima kasih atas semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari Senin depan ya, masih ada satu kelompok lagi yang mau maju. Betul ya? Betul, Prof. Oke, itu merupakan kuliah terakhir. Ya, terima kasih banyak atas presentasi dua kelompok hari ini. Saya kira cukup sekian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi saya mohon diri.